Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika masih tentang sudut dan garis, yaitu pada subbab hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama yaitu berpenyiku. Perhatikan gambar berikut ini, ada sudut R dan sudut S, atau bisa juga disebut sudut AOB dan sudut BOC. Sudut AOB sama dengan sudut R dan sudut BOC sama dengan sudut S. Sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Kita bisa lihat ya dari gambar kalau AOB ditambah BOC itu sama dengan 90 derajat. Jadi sudut AOB itu 90 derajat dikurangi sudut BOC. Sudut BOC 90 derajat dikurangi sudut AOB. Nah, hubungan antara sudut BOC dan sudut AOB ini disebut saling berpenyiku. Jadi kalau ada dua sudut atau lebih dijumlahkan menjadi 90 derajat, itulah yang disebut dengan berpenyiku. Hubungan antar sudut yang kedua yaitu berpelurus. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sudut AOB jadi sudut T, sudut BOC menjadi sudut U. T ditambah U jadi 180 derajat. Berarti untuk mencari T sama dengan 180 dikurangi U. Untuk mencari U 180 dikurangi T. Nah, kalau berpelurus berarti ketika dijumlahkan dia menjadi 180 derajat. Jadi sudut T ditambah sudut U sama dengan 180 derajat, itulah yang disebut dengan berpelurus. Yang ketiga, hubungan antar sudut yaitu sudut saling bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua garis yang saling berpotongan sehingga terbentuk 4 sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut A bertolak belakang dengan sudut C, sehingga sudut A sama dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D, sehingga sudut B sama dengan sudut D. Jadi kalau ada dua sudut saling bertolak belakang, itu besar sudutnya sama. Bertolak belakang itu artinya dia menghadap arah yang berlawanan, seperti pada A dan C. Jadi dia saling bertolak belakang. Karena saling bertolak belakang maka besar sudutnya sama. Contoh soalnya. Yang pertama, penyiku dari 25 derajat adalah, tadi saling berpenyiku itu adalah berjumlah 90 derajat. Berarti penyelesaiannya, penyiku dari 25 sama dengan 90 dikurangi 25 sama dengan 65 derajat. Soal yang kedua, pelurus dari 25 derajat adalah, tadi penyiku 90, pelurus itu adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari pelurus dari 25 sama dengan 180 dikurangi 25, yaitu 155 derajat. Yang kedua, contohnya, sudut P berbanding sudut Q sama dengan 2 berbanding 3. Jika sudut P dan Q saling berpenyiku, tentukan besar sudut P dan sudut Q. Kita cari dulu sudut P. Sudut P sama dengan 2 per 2 tambah 3 dikali 90 derajat. Sama dengan 2 per 5 kali 90 derajat sama dengan 36 derajat. Jadi karena perbandingannya 2 berbanding 3, berarti P 2 per 2-nya ditambah 3 kali 90. Kenapa dikali 90? Karena dia saling berpenyiku. Nah, untuk sudut Q berarti 3 per 5 kali 90 derajat, yaitu 54 derajat. Q itu di sini
3. Sudut P berbanding sudut Q 2 berbanding 3. Berarti sudut P-nya 2 bagian, sudut Q-nya 3 bagian. Sehingga untuk mencari sudut Q, 3/5 kali 90 sama dengan 54 derajat. 5-nya sama dengan yang tadi ya, dari 2 ditambah 3. Sekarang P dan Q 2 berbanding 3 dan mereka saling berpelurus. Bedanya kalau yang tadi berpenyiku, yang ini berpelurus, berarti perkaliannya kita kali dengan 180 derajat. Sudut P 2 bagian, sudut Q 3 bagian. Berarti sudut P 2/2 tambah 3 kali 180. 2/5 dikali 180 sama dengan 72 derajat. Untuk yang Q berarti 3/5 kali 180 derajat, yaitu 108 derajat. Contoh kelima. Perhatikan gambar berikut. Sudut ADB 3x tambah 5 derajat, sudut BDC 2x tambah 15 derajat. Tentukan besar sudut CDB. Berarti yang 2x tambah 15 ya, yang ditanyakan sudut CDB-nya. Untuk mencari sudut CDB, berarti kita harus cari tahu dulu x-nya berapa. Sudut ABD dan sudut CBD saling berpenyiku karena ketika dijumlahkan dia menjadi 90 derajat. Berarti kita jumlahkan ABD tambah CBD sama dengan, maksudnya ADB ditambah CDB sama dengan 90 derajat. 3x tambah 5 tambah 2x tambah 15 sama dengan 90 derajat. Kemudian kita tambahkan x dengan x-nya. Ini 3x tambah 5-nya. ADB 3x tambah 5 kita tuliskan. CDB 2x tambah 15 kita tuliskan. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. 3x tambah 2x jadi 5x. 5 tambah 15 jadi 20. Jadi 5x tambah 20 sama dengan 90 derajat. Kedua ruas kita kurangi dengan 20. Jadi 5x sama dengan 70. Nah, untuk mencari x, kita bagi dua-duanya dengan 5. Jadi x sama dengan 14 derajat. 5 bagi 5 jadi x, 70 bagi 5 jadi 14. Jadi x-nya itu 14. Yang ditanyakan sudut CDB, berarti sudut CDB sama dengan 2x tambah 15. X-nya 14, 2 kali 14 ditambah 15, jadi 28 ditambah 15, yaitu 43 derajat. Soal ke-6, perhatikan gambar berikut. Sudut ABD sama dengan 5A tambah 4, sudut CBD sama dengan 7A tambah 8. Sama, yang ditanyakannya tentukan besar sudut CDB. Sudut ABD dan sudut CBD saling berpelurus. Maka ABD ditambah CBD sama dengan 180 derajat. ABD tadi 5A tambah 4, CBD-nya 7A tambah 8 sama dengan 180. Kita jumlahkan yang sejenis, 5A ditambah 7A menjadi 12A. 4 ditambah 8 menjadi 12 sama dengan 180. Kedua ruas kita kurangi dengan 12 sehingga didapatkan 12A sama dengan 168 derajat. Kita bagi dua-duanya dengan 12, didapatkan A-nya 14 derajat. Sehingga besar sudut CBD sama dengan 7A tambah 8, 7 kali 14 tambah 8 sama dengan 106 derajat. Contoh soal ke-7. Perhatikan gambar berikut. Ada sudut PKL 4x-5, LKM 90 derajat, siku-siku ya di sini jadi sudut LKM yaitu 90 derajat, MKN X tambah 35. Tentukan besar sudut MKN, berarti yang X tambah 35. Ketiga sudut ini kalau dijumlahkan menjadi sudut berpelurus, sehingga sudut
dijumlahkan sudut PKL ditambah 90 ditambah sudut MKN sama dengan 180 derajat. Sudut PKL-nya 4x min 5 tambah 90 ditambah sudut MKN-nya X tambah 35 sama dengan 180. Kita jumlahkan 4x ditambah X jadi 5x, min 5 tambah 90 tambah 35 menjadi 120. Kita kurangi kedua ruas dengan 120, jadi didapatkan 5x sama dengan 60. Kemudian kita bagi dengan 5, jadi x sama dengan 12 derajat. Yang ditanyakan sudut MKN berarti x tambah 35, 12 tambah 35 sama dengan 47 derajat. Contoh soal ke-8, ada 3 garis, kemudian saling berpotongan, sehingga terbentuk 8 sudut seperti pada gambar. Ada sudut 78 derajat ABC, ada sudut 63 derajat, dan FEG. Kita diminta untuk menentukan sudut ABC, FEG. Sudut A ditambah 78 sama dengan 180 derajat karena mereka saling berperurus. Sehingga untuk mencari sudut A, 180 dikurangi 78 sama dengan 102 derajat. Sudut A sama dengan sudut C karena dia saling bertolak belakang, sehingga sudut C juga sama yaitu 102 derajat. Sudut B bertolak belakang dengan 78 derajat, sehingga sudut B juga sama 78 derajat. Sekarang untuk F dan 63 derajat itu saling berflurus, sehingga sudut F sama dengan 180 dikurangi 63 derajat yaitu 117 derajat. Sudut F dan sudut G bertolak belakang, sehingga sudut G juga sama yaitu 117 derajat, dan sudut E sama dengan 63 derajat karena dua sudutnya saling bertolak belakang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada bab hubungan antar sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.